Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya saya dapat memenuhi tugas video ekonomi mikro syariah ini. Dan tidak lupa pula kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat di masa terang benderang ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Dian Patria SEMA dan Bapak Muhammad Imam Taufik SEME yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika dengan NIM 1201631. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan materi tentang teori produksi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teori produksi. Teori produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang meliputi semua kegiatan untuk menciptakan nilai atau guna suatu barang dan jasa. Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan yang juga disebut faktor-faktor produksi menjadi keluaran sehingga nilai barang tersebut bertambah yang membuat beberapa faktor produksi atau input yang digunakan akan menghasilkan output. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sinkron digunakan. Pemberian hadiah dalam ekonomi pasar mendefinisikan produk secara luas sebagai semua kegiatan ekonomi selain konsumsi. Mereka melihat produksi ialah proses yang terjadi melalui waktu dan ruang. Produksi diukur sebagai tingkat output per periode waktu sebab merupakan konsep genre. Proses produksi bisa diidentifikasikan sebagai setiap kegiatan yang meningkatkan kecenderungan antar pola permintaan barang dan jasa dan kuantitas, bentuk, ukuran, panjang dan distribusi barang dan jasa tersedia bagi pasar. Sama seperti teori konsumen, teori produksi berfungsi sebagai teori dasar di sisi permintaan dalam teori mikroekonomi yang berfungsi buat menjelaskan perusahaan di sisi penawaran. Dalam teori ini memaksimalkan nilai atau kegunaan yang diperoleh, sedangkan produsen dan pemasok memaksimalkan kekayaan mereka diperoleh dari penjual. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi teori produksi. Fungsi produksi ini merupakan hubungan teknis antara input dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena yang pertama, fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Yang kedua, fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan atau key dengan variabel yang menjelaskan atau X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasannya antara X dengan X yang lain. Secara matematis sederhana, fungsi produksi dapat ditulis output sama dengan F atau input, di mana Q sama dengan output dan X merupakan input yang digunakan dalam proses produksi. Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, keterampilan, dan teknologi. Dalam ilmu ekonomi, output dinotasikan dengan Q, sedangkan input yang digunakan biasanya terdiri dari input kapital atau K dan tenaga kerja atau L. Dengan demikian, Q sama dengan F dalam kurung Q atau L dan RSC, CAP, SKI, dan TEK.
Oleh sebab itu, seorang produsen harus dapat menentukan beberapa jumlah barang yang harus diproduksi dan berapa dalam kombinasi yang bagaimana faktor-faktor produksi harus digunakan. Seorang pengusaha dapat mengubah nilai output dengan jalan mengubah kuantitas dari salah satu input yang dipergunakan dan mempertahankan input yang lain agar tetap konstan. Pada kondisi ini, output akan mencapai tingkat maksimum dan kemudian mulai menurun apabila lebih banyak input yang lain yang konstan atau the law of diminishing returns, yang mana kondisi ini terlihat dalam kurva produk rata-rata dan kurva produk marginal dari produk total. Kurva TPT berikut ini mencerminkan hubungan antara input tenaga kerja dengan output total. Sewaktu T masih sedikit, output naik pesat jika T ditingkatkan penggunaannya menjadi T. Tetapi karena input dan faktor lain konstan, kesanggupan tenaga kerja tambahan untuk menghasilkan output tambahan semakin berkurang. Output mencapai maksimum pada titik T jika penggunaan tenaga kerja ditambah juga sesudah T ini, output bukannya bertambah melainkan justru berkurang. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor produksi yang meliputi dua bagian faktor. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor produksi berubah. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Modal tanah dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing returns, yang artinya jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lama dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Apabila dalam menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan menggunakan dua faktor produksi yang dirubah atau saling dikombinasikan, maka teori yang digunakan adalah dengan menggunakan teori isoquant dan isocos. Grafik isoquant yaitu grafik yang menggunakan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Dalam pembahasan isoquant, ada asumsi disebut marginal rate of technique substitution. Derajat teknik substitusi faktor produksi yaitu kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isoquant yang sama. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi sehingga perlu dibuat garis biaya produksi atau isocos. Grafik isocos menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir adalah hubungan teori produksi dengan syariat atau perspektif Islam. Perilaku seorang produsen muslim memiliki batasan syariah yang tidak boleh dilanggar seperti larangan memproduksi barang yang haram, mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar, memungut hasil dari riba, dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dapat kita lihat bahwasannya produsen muslim harus berbeda dari produsen non-muslim. Tidak hanya dari tujuan, tetapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Hal ini diperhatikan bahwa produsen muslim tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang menurut syariat Islam. Misalnya, produsen muslim tidak akan memproduksi atau menjual minuman beralkohol. Produsen muslim harus menghindari strategi pasar yang dapat menyebabkan timbulnya hambatan yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Produsen muslim harus mengikuti kompetisi yang adil dan setiap aktivitas baik sebagai penjual maupun pembeli barang serta jasa. Produsen muslim juga harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan yang ketat. Konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam juga harus sesuai dengan nilai Islam, yaitu konsep teknologi berproduksi konstan. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer. Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang. Ada juga menurut optimum maslahah condition mengatakan bahwasannya maslahah akan mencapai tingkat maksimum jika hanya nilai dari unit terakhir yang diproduksi sama dengan perubahan tambahan yang terjadi dari biaya total dan pengeluaran total yang pada unit terakhir pada produksi.
Maka dari itu dapat kita lihat tujuan kegiatan produksi ini adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, serta memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Burung pipit terbang rendah sampai terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.